Pernahkah kamu berpikir bahwa terkadang karakter samurai yang ada di film dan anime bisa jadi adalah karakter yang sama dengan di dunia nyata? Meskipun tidak secara penuh diadaptasi, namun terbukti beberapa karakter di dunia nyata pernah dijadikan sebagai inspirasi pembuatan film. Baik itu hanya perawakannya saja, sifatnya, kemampuan, atau bahkan sejarah hidup samurai, namun dengan beberapa modifikasi dalam nama, tempat, dan latar lainnya. Kira-kira, siapa saja sih tokoh samurai dari Jepang yang seringkali dijadikan inspirasi film dan game? Matsudaira Naritsugu, 13 Assassins. Matsudaira Naritsugu merupakan seorang samurai yang menjadi tokoh villain utama di film 13 Assassins. Buat kamu yang belum tahu, 13 Assassins adalah salah satu film samurai terkenal yang dirilis pada tahun 2010 dengan genre aksi petualangan. Film ini berdurasi hampir 2,5 jam dan berhasil menghipnotis para penontonnya. Film yang merupakan remake dari film sebelumnya yang sudah lebih dahulu dirilis pada tahun 1963 memang memberikan kesan yang berbeda. Bayangkan, cerita tentang 13 pembunuh bayaran yang diutus untuk menghabisi Matsudaira Naritsugu yang dikenal kejam. Namun pada akhirnya, ia justru meninggal karena sakit. Di dunia nyata, Matsudaira sendiri adalah keturunan daimyo ke-14 dari Fukui yang berada pada masa Edo Tokugawa di provinsi Echizen. Ia anak ketiga dari Matsudaira Haruyoshi yang menjadi daimyo ke-14 setelah kematian ayahnya. Semasa hidupnya, ia memiliki perencanaan untuk merenovasi istana di Kastil Fukui. Namun di saat bersamaan, ia justru masih hidup mewah dan berfoya-foya tanpa menyisihkan dana untuk pembangunan tersebut. Selain itu, ia juga terlibat bisnis dengan klan Shogun. Sebelum sempat menyelesaikan transaksi tersebut, ia meninggal karena sakit di umurnya yang masih relatif muda, yaitu 25 tahun. Onna no michi. Yuki Hideyasu, game Onimusa. Onimusa sebenarnya sebuah serial video game yang rutin dirilis oleh Capcom sebagai publisher dan developer. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2001 dan setelahnya rutin dirilis hampir setiap tahun meski sempat berhenti antara tahun 2006 hingga 2011. Dan kemudian, yang terakhir baru dirilis lagi tahun lalu. Salah satu karakter utamanya adalah Yuki Hideyasu atau Soki yang ternyata terinspirasi dari samurai yang pernah ada sebelumnya dengan nama yang sama. Yuki sendiri merupakan samurai Jepang yang hidup pada periode Azuchi Momoyama hingga awal periode Edo. Dia ternyata juga merupakan daimyo dari Fukui di Echizen. Jadi sepertinya dia merupakan leluhur dari Naritsugu. Ia lahir sebagai anak kedua dari Tokugawa Ieyasu. Sama dengan Naritsugu, ia tidak wafat dalam pertempuran melainkan karena suatu penyakit. Meskipun Onimusa adalah sebuah video game, popularitasnya membuat para penggarap film juga tertarik untuk merilis live actionnya. Gagasan tersebut muncul pada tahun 2003, kemudian berlanjut pada tahun 2006, 2008, untuk dirilis pada tahun 2009. Namun tidak ada info lebih lanjut lagi setelahnya. Sayang sekali, padahal tema samurai dengan cerita dari karakter di video game Onimusa begitu menjanjikan jika dijadikan film. Kawakami Gensai, Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin adalah salah satu film yang memang sangat diantisipasi. Selain bagus, film ini juga aktif memberikan sequel-sequel terbaru pada pemirsanya. Berawal dari popularitas Samurai X, baik dari segi komik maupun animenya, Rurouni Kenshin hadir untuk memberikan efek lebih nyata kepada pemirsa setianya. Pasti banyak sekali yang penasaran tentang sosok atau tokoh satu ini. Apakah didasarkan pada kehidupan samurai yang ada di dunia nyata atau murni merupakan tokoh fiksi? Kawakami Gensai adalah salah satu karakter yang menjadi inspirasi untuk mencetak tokoh paling legendaris di dunia samurai ini. Kawakami Gensai merupakan samurai Jepang yang hidup di masa-masa akhir periode Edo. Ia dikenal sebagai ahli pedang yang sangat ahli dan merupakan satu dari 4 pembunuh berantai rahasia paling disegani di periode Bakumatsu. Teknik-teknik pedangnya yang luar biasa cepat menjadi inspirasi pergerakan-pergerakan Kenshin Himura. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan teknik pedang Hiten Mitsurugi Ryu yang paling ikonik di Rurouni Kenshin. Nah, teknik pedang inilah yang didasarkan dari teknik pedang Gensai.
Saigo Takamori, The Last Samurai. Selain Rurouni Kenshin, The Last Samurai juga menjadi film samurai ikonik yang hadir di awal tahun 2000-an. Tidak hanya menampilkan sang aktor legendaris Tom Cruise, The Last Samurai juga mengangkat kisah yang tidak biasa dengan menampilkan elemen barat di dalam filmnya. Film The Last Samurai ternyata memang terinspirasi oleh kisah The Last Samurai yang sebenarnya bernama Saigo Takamori. Kehebohan politik di abad 17 saat restorasi Meiji, di mana revolusi kebudayaan terjadi, saat itu dipercaya adanya keterlibatan tentara kulit putih disusul dengan pemberontakan para samurai. Kisah inilah yang kemudian diangkat menjadi salah satu kisah dalam film The Last Samurai. Pemberontakan yang dipimpin oleh Saigo Takamori terhadap revolusi tersebut membuat film ini sangat recommended untuk ditonton. Oda Nobunaga, Samurai di Perkyo. Karakter samurai Jepang selanjutnya yang juga dijadikan sebagai inspirasi adalah Oda Nobunaga. Nama ini mungkin bagian dari kamu sudah tidak asing lagi. Ia merupakan seorang daimyo dari periode Sengoku. Ia mengepalai organisasi klan Oda yang legendaris pada masanya. Ia seringkali terlibat dalam peperangan dan memiliki kekuatan serta kekuasaan yang besar. Karakter ini menjadi inspirasi karakter Oda Nobunaga yang ada di film Samurai di Perkyo. Ia juga merupakan musuh terbesar dari Kyo. Ia digambarkan sebagai sosok yang ingin mendapatkan dunia dan sangat menyukai peperangan. Mirip dengan tokoh Oda Nobunaga yang memang seringkali terlibat dan aktif dalam peperangan serta mengepalai klan besar. Benny Tora. You're as sloppy as they say. Itu dia 5 samurai Jepang yang seringkali dijadikan inspirasi film dan anime. Ternyata nggak sepenuhnya fiksi ya, jadi makin seru nih untuk ditonton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.